Kegiatan ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat dibedakan menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau juga bisa disebut sebagai kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Berdasarkan pengertian produksi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Setiap barang pasti memiliki nilai guna yang berbeda-beda ya. Perbedaan nilai guna tersebut bisa dilihat dari yang pertama, nilai guna bentuk, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya seperti kacang kedelai. Kacang kedelai akan memiliki nilai guna yang lebih tinggi apabila diolah menjadi tahu ataupun tempe. Yang kedua yaitu nilai guna tempat. Nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Misalnya, pasir akan bertambah nilai gunanya kalau dibawa ke toko bangunan. Yang ketiga yaitu nilai guna waktu. Nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Misalnya, jaket digunakan pada saat kita kedinginan, dan payung kita gunakan pada saat hujan ataupun panas. Yang keempat yaitu nilai guna kepemilikan. Nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah ke pemilikannya. Misalnya, sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna kalau sepatu tersebut dibeli oleh seseorang dan kemudian dipakainya. Yang kedua yaitu produsen. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Untuk melakukan kegiatan produksi, seorang produsen harus ingat akan 3 hal, yaitu what, how, dan whom. Kalau what yaitu barang-barang apa saja yang akan dihasilkan dan bahan-bahannya itu apa saja. Yang kedua yaitu how, bagaimana sih memilih faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang. Itu harus dipikirkan oleh seseorang produsen karena menyangkut tentang tenaga kerja, modal, dan bahan baku dengan tujuan memproduksi barang atau jasa yang berkualitas dan harga jual murah. Yang ketiga yaitu whom, kepada siapa sih barang produksi tersebut didistribusikan. Lalu yang ketiga yaitu faktor produksi. Produksi memerlukan faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor produksi dapat dibedakan menjadi 4, yaitu faktor alam, tenaga kerja, faktor modal, dan kewirausahaan. Faktor alam dan tenaga kerja disebut sebagai faktor produksi asli, karena dengan 2 faktor tersebut, manusia sudah dapat menghasilkan barang. Lalu, faktor modal dan kewirausahaan disebut sebagai faktor produksi turunan karena faktor ini sebagai hasil dari faktor produksi asli. Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Misalnya, hutan dapat menghasilkan bahan mentah kayu. Yang kedua yaitu faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Tenaga kerja itu dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal. Contoh tenaga kerja ini seperti dokter, guru, dan konsultan. Yang kedua yaitu tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih seperti montir, sopir, dan penjahit. Yang ketiga yaitu tenaga kerja yang tidak terdidik dan tenaga kerja yang tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak mempunyai keterampilan seperti tukang sapu, tukang sampah, dan kuli bangunan. Lalu yang ketiga yaitu faktor produksi modal.
Modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi bisa juga berupa barang. Contohnya seperti gedung, mesin, bahan mentah atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Yang keempat yaitu faktor kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Yang kedua yaitu distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Kegiatan distribusi bisa dilakukan oleh perorangan atau lembaga distribusi yang disebut distributor. Tujuan distribusi antara lain sebagai berikut. A. Menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. B. Agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. C. Kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa bisa terpenuhi. Dan D. Agar kontinuitas produksi terjamin. Untuk mencapai tujuan distribusi, ada beberapa cara yang dilakukan agar barang sampai kepada konsumen. Cara tersebut antara lain: A. Distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran barang dari produsen kepada konsumen dilakukan secara langsung. Contohnya, pedagang sate langsung menjual barang kepada konsumen. B. Distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya, pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Dan C. Distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, dan pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Yang ketiga, konsumsi adalah sebuah kegiatan memakai, menggunakan, atau menghabiskan kebutuhan makan setiap barang, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus habis. Barang yang digunakan secara berangsur-angsur contohnya buku pelajaran, tas, baju seragam, sepeda, dan mobil. Barang yang digunakan langsung habis contohnya makanan dan minuman. Di dalam ilmu ekonomi, pelaku konsumsi dapat dikelompokkan antara lain: 1. Kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga merupakan kelompok yang sering melakukan kegiatan konsumsi. Setiap anggota keluarga mempunyai kebutuhan yang berbeda, baik dilihat dari jumlah maupun ragamnya. Yang kedua, kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan merupakan tempat berlangsungnya proses produksi. Pada saat memproduksi barang, perusahaan ini memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Pada saat perusahaan ini menghasilkan barang atau jasa, maka perusahaan menentukan bahan baku, mesin, dan jasa tenaga kerja. Yang ketiga, kegiatan ekonomi negara. Pada dasarnya, sama dengan perusahaan, negara bertindak sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Konsumsi negara bertujuan untuk memenuhi atau melayani kebutuhan masyarakat.